Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita angkat tangan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya, Ibu akan tanya dulu bagaimana kabar anak-anak pada hari ini. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keadaannya semangat untuk belajar pada hari ini, sehingga pada pembelajaran hari ini semuanya siap. Ya, siap. Kenapa? Karena dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk ikut pembelajaran pada mata pembelajaran pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Kemudian, untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembahasannya terdapat pada bab 1 dalam kelas 7 pastinya pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, apakah kalian tahu subbahasan kita pada hari ini? Subbahasan kita pada hari ini yaitu membahas tentang isi kandungan ayat yang terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 dan juga Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu isi kandungan. Nah, sehingga Ibu berharap ketika pembelajaran ini berakhir, semua anak-anak dapat memahami, mengerti dengan apa aja isi kandungan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 dan juga An-Nahl surah An-Nahl ayat 64. Baik, kita akan masuk pada ayat yang pertama dulu, yaitu tentang surah An-Nisa ayat 59. Nah, untuk itu yang pertama Ibu akan baca dulu ayatnya, kemudian artinya akan Ibu sampaikan juga, kemudian isi kandungannya. Ibu harap kepada anak-anak untuk mendengarkan dan mencermati ayat yang Ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Nabi Muhammad, serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasulullah yaitu sunnah-sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi isi kandungan yang ada terdapat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 itu ada tiga poin, yaitu 3 poin kita untuk diperintahkan untuk kita taat. Nah, untuk kepada siapa saja kita taat? Yang pertama, taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah, yang ketiga itu taat kepada ulil amri atau pemerintah kalau zaman sekarang. Pembahasan yang pertama kita akan membahas dulu tentang patuh atau taat kepada Allah. Taat itu artinya adalah persamaannya seperti kita patuh, kita mengikuti, kita tunduk dengan apa yang diperintahkan. Nah, itu adalah persamaan mentaati. Nah, bagaimana cara kita mentaati Allah? Cara kita mentaati Allah berarti kita patuh atas perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Jadi Allah itu telah mengatur semua perbuatan kita sebenarnya. Apapun yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, dari kita bangun tidur, dari kita sebelum tidur sampai bangun tidur, dari kita beraktivitas, dari anak-anak misalkan keluar rumah, misalkan bermain-main, semua itu ada aturannya. Iya, ada aturan dari Allah, semua itu sudah diatur oleh Allah. Kemudian aturan itu baik berhubungan kita dengan sesama manusia atau sesama makhluk yang lainnya. Jadi
Allah itu sangat baik sekali. Kita diberi aturan supaya kita menjadi umat yang baik, menjadi manusia yang baik, sehingga kita diatur bagaimana kita berhubungan dengan manusia, dengan teman-teman kita, bagaimana kita dengan orang tua kita, bagaimana kita dengan guru kita, dan bagaimana kita dengan makhluk lain. Misalkan ketemu kucing di jalan, itu Allah sudah mengatur semuanya, dan aturan tersebut ada dalam Al-Quran tentunya. Jadi semua aturan Allah, semua perintah yang diberikan kepada Allah kita harus taati, itu ada dalam Al-Quran. Coba kita contohkan contoh dari kita patuh, kita taat atas perintah-perintah atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu seperti apa? Nah, contohnya seperti kita mengerjakan sholat tiap hari, kita sembahyang 5 waktu tiap hari, itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian kewajiban kita apalagi? Kita puasa pada bulan Ramadan, itu adalah sebuah kewajiban. Perintahnya yang lain selain kewajiban, kita dilarang untuk meminum minuman keras. Nah, itu sebuah larangan lah. Itu sebuah larangan karena itu memabukkan. Nah, minuman memabukkan itu tidak boleh. Tidak boleh kita meminum untuk mabuk-mabukan. Itu sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian kita tidak boleh juga untuk memakan daging babi. Nah, itu sebuah contoh-contoh dari apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Dan kita diperintahkan untuk terus mengikuti apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang. Nah, untuk kita mentaati Allah, maka kita memperbuat apa yang diperintahkan dan kita menjauhi apa yang dilarang. Apa tadi yang dilarang? Contohnya seperti makan makanan yang diharamkan, kita memperbuat yang diharamkan. Memperbuat yang diharamkan itu seperti mana? Seperti apa? Nah, seperti kita misalkan nauzubillah sampai mengambil pulpen teman. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh karena itu dilarang oleh Allah untuk dilarang oleh Allah karena itu sebuah perbuatan yang jahat. Nah, seperti itu. Itu salah satu dari contoh-contoh yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Allah. Jadi, dengan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah tadi, kita sembahyang, kita tidak memperbuat yang jahat, maka kita memiliki hubungan pasti yang baik dengan sesama manusia. Ya dong, di saat kita nauzubillah tadi sampai mencuri, itu kan pasti akan menghilangkan kepercayaan manusia kepada kita, sehingga kita tidak memiliki teman. Nah, itu karena apa? Karena kita misalkan kita berbuat jahil kepada teman, kita berbuat jahat kepada teman. Nah, itu bisa merusak hubungan kita. Nah, Allah sudah mengatur itu. Kita harus berbuat baik kepada sesama, kita harus berbuat baik juga kepada makhluk yang lain. Kedua adalah taat kepada Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu adalah penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mentaati atau patuh dengan Rasulullah itu? Nah, yaitu dengan selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, sebelumnya kan dalam pembahasan ini juga sudah disebutkan tentang sunnah-sunnah Nabi itu seperti apa, hadis-hadis Nabi. Nah, ada hadis-hadis hadis Nabi itu, kita kembali dulu ke pembahasan sebelumnya, yaitu hadis Nabi adalah semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan Nabi itu termasuk dalam sunnahnya Nabi. Ketika kita mengikuti, maka kita sama dengannya kita taat. Kemudian cara kita taat yang kedua yaitu menerima apa yang dibawa dari Tuhannya. Tuhannya Nabi Muhammad siapa? Allah. Jadi di sini kita bisa sama dengankan. Di saat kita mentaati Allah, kita juga mentaati Rasulullah. Ketika kita mentaati Rasulullah, kita juga mentaati Allah. Kenapa? Ya, jawabannya yaitu karena di saat kita menerima
Rasulullah membawakan risalah, Rasulullah ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana nih cara sembahyang kita menerima. Nah, itu sama dengan kita mentaati Rasulullah dan kita juga mentaati Allah sama dengannya. Karena Rasulullah adalah penyampai. Nah, Rasulullah itu penyampai agamanya Allah. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berbuat taat tadi kan, bagaimana caranya kita sembahyang, bagaimana caranya kita bersedekah, bagaimana caranya kita berbuat baik. Nah, itu lewat perantaranya adalah Rasulullah. Jadi di saat kita bisa menerima dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, sama dengannya kita juga mentaati Allah. Kalau misalkan masih terdapat pertanyaan dari anak-anak, kenapa sih kita harus mentaati Rasulullah? Kan kita bisa aja langsung mentaati Allah. Nah, jadi kenapa kita harus taat kepada Rasulullah? Karena di saat kita mentaati Rasulullah, itu juga bagian dari kita taat kepada Allah. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu bahwa di saat kita melakukan, misalkan kita sembahyang, bagaimana cara Rasulullah sembahyang, bagaimana cara Rasulullah berdoa, bagaimana cara Rasulullah bersikap kepada sesama manusia, bagaimana Rasulullah berjual beli. Nah, di saat kita mengikuti bagaimana Rasulullah tersebut, maka sama dengan kita taat kepada Allah. Karena Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah atau aqimus shalah, dirikanlah sembahyang. Nah, di saat tersebut kita mengikuti, oh bagaimana nih caranya? Rasulullah mencontohkan demikian. Gini-gini loh caranya sembahyang. Nah, dengan begitu kita sama dengan taat Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Lagi yaitu adalah sebuah jalan kita untuk keselamatan di dalam dunia dan keselamatan kita dalam akhirat. Seperti ketika kita berhubungan kepada teman-teman kita, bagaimana akhlaknya Rasulullah sangat baik sekali. Nah, dengan kita mengikuti akhlaknya Rasulullah yang senyum, menghormati kepada yang tua, menyayangi dengan yang muda, itu kan termasuk dari sunnahnya Nabi kan. Semua itu termasuk dalam hadisnya Nabi kan, ketika kita ada yang tua kita hormat. Kemudian kepada yang muda, kepada adik-adik kita itu sayang. Itu termasuk dalam mengikuti Rasulullah, merasa damai dan kita selamat dalam dunia dan akhirat. Rasulullah itu perilakunya dapat kita contoh. Kita dapat memelihara perilaku kita dari penyimpangan dan kesesatan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalkan Rasulullah berbuat baik, bagaimana Rasulullah itu berakhlak, kita bisa mengikuti supaya kita tidak tersesat ke jalan yang tidak benar. Nah, bentuk ketaatan yang ketiga yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yaitu kita disuruh untuk taat kepada ulil amri, atau bahasanya kita sekarang itu pemerintah. Kita disuruh untuk mentaati, wajib hukumnya kita untuk taat kepada pemerintah selama, ini ada batasannya ya, selama ketaatannya kepada pemerintah itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Jadi di saat kita mentaati pemerintah itu wajib hukumnya, tapi dengan catatan tersebut tidak boleh kita mentaati misalkan pemerintahnya itu zolim atau pemerintahnya tidak benar, maka tidak boleh. Contoh, kita boleh mentaati, kita wajib mentaati para pemerintah. Contohnya misalkan di tempat anak-anak ada RT kan, ada RT, ada pembekal, ada kepala lurah. Nah, misalkan RT-nya memerintahkan kepada para warganya, termasuk kepada para anak-anaknya, itu untuk menjaga kebersihan. Contohnya, ada palkatnya, ada pelangnya, tulisannya tolong jaga kebersihan. Misalkan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk kita disuruh untuk
mentaati ketika ada hal-hal yang baik itu sesuai dengan hadis dan Al-Quran, kita disuruh untuk mentaati, kita wajib taat. Kalau misalkan perintah itu bunyinya tidak menyalahi atas apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun menyuruhkan kita untuk menjaga kebersihan kan. Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga kebersihan. Contohnya apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk sebagian daripada iman. Ketika kita beriman, kita menjaga kebersihan. Kemudian para RT memasang plang di muka gang, di muka komplek, tulisannya jagalah kebersihan. Tidak boleh coret-coret tembok. Nah, itu termasuk dalam golongan kita boleh mentaati pemerintah atau wajib mentaati pemerintah dalam ayat An-Nisa ayat 59 ini. Tapi misalkan contoh yang tidak boleh kita taati pemerintah dalam ayat 59, contohnya misalkan RT-nya nyuruh warganya untuk udah maling aja, kita untuk acara 17 Agustus hari ini kita nggak usah kumpulan tapi kita maling sekampungan. Nah, itu berarti kita tidak boleh melakukan hal itu karena berlarangan, berbeda dengan apa yang bertentangan lah dengan apa yang diperintahkan dan apa yang sudah menjadi larangan oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah melarang kan, mencuri tidak boleh, kita tidak boleh berbuat jahat. Tapi kalau berbuat baik, pemerintahnya atau RT-nya tadi menyuruh kita berbuat baik, maka kita wajib juga untuk taat. Nah, seperti itu. Ketika kita mentaati ulil amri ini hukumnya wajib, tapi jika dengan catatan itu tidak lepas dari apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Kalau dilarang, kalau misalkan bertentangan, nah maka kita boleh untuk tidak mentaati. Contohnya mencuri tadi ya, itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Baik, kita akan masuki pembahasan yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang isi kandungan ayat yang terdapat pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Nah, pertama Ibu akan bacakan ayatnya dulu, artinya, kemudian isi kandungan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi untuk isi kandungan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 64 ini tentang penegasan bahwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai bimbingan bagi para umatnya. Nah, terutamanya bimbingan itu agar para umat ini menuju kepada jalan yang benar, sehingga kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya dapat mencapai kebahagiaan. Selain itu, kandungan ayat yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 64 di sana juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan oleh para umat, sehingga apapun yang menjadi perselisihan, apa yang menjadi perdebatan daripada para umat, maka Nabi Muhammad sebagai penjelas dan menjadikan manusia itu membedakan perkara yang benar dan mana yang salah. Di sanalah Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Jadi di ayat 64 itu, An-Nahl ayat 64 itu sebuah perintah juga kepada Nabi Muhammad
bahwa dengan Al-Quran ini loh, dengan Al-Quran ini bisa membedakan ini jalan yang benar dan ini jalan yang tidak benar. Maka pada intinya kedua ayat di atas, yaitu ayat An-Nisa ayat 59 dan juga An-Nahl ayat 64, itu menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber ajaran dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar atau sumber utamanya ada terdapat dalam Al-Quran, sedangkan hadis itu berfungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian sehingga kita bisa menjalani peraturan-peraturan yang terdapat dalam Al-Quran itu dengan baik. Misalkan tadi kan kalau misalkan Al-Quran menyuruh kita sholat, maka ada hadis yang menerangkan bahwa cara sholat itu seperti apa dan batalnya sholat itu seperti apa. Nah, jadi Al-Quran sebagai pedoman utamanya, hadis sebagai perinciannya. Sehingga dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu isi kandungan ayat pada ayat yang pertama, yaitu surah An-Nisa ayat 59, yaitu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah melalui Al-Quran. Kemudian kita taat kepada Rasulullah melalui hadis-hadis. Dan yang ketiga, kita taat kepada pemerintah dengan catatan tidak bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kembali kepada taat kita yang pertama dan yang kedua ya. Nah, kemudian kesimpulan daripada ayat yang kedua, yaitu surah An-Nahl ayat 64 menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah untuk dijadikan bimbingan oleh para umat kepada jalan yang benar. Yang pada intinya, kedua ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa sampai kapanpun dan dimanapun, Al-Quran dan hadis Nabi akan menjadi sumber ajaran kita sebagai umat agama Islam. Nah, di sini ada penugasan, ada 2 tugas. Jadi ketika video ini berakhir, maka anak-anak akan dipersilahkan untuk menjawab 2 tugas ini. Dan ketika waktu pembelajaran kita telah berakhir, Ibu harap semua jawaban telah terkumpul kepada Ibu. Tidak ada penambahan waktu pengumpulan tugas lagi. Oke? Kemudian untuk subbahasan pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran yang masih terdapat pada bab ini juga ya, yaitu bab 1, Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran agama Islam. Kemudian maka untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.